Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang kaya raya yang dijamin masuk surga. Dari hijrah tanpa harta, ia bangkit menjadi pengusaha sukses hanya dengan kejujuran dan keberkahan. Tapi kekayaannya tak membuatnya lupa akhirat, justru ia habiskan hartanya untuk jihad, membantu fakir miskin, dan membiayai perjuangan Islam. Di balik kemewahan hidupnya, tersimpan tangis, ketakutan, dan kerendahan hati. Inilah kisah sang dermawan yang masuk surga bukan karena hartanya, tapi karena caranya menggunakannya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Langit Makkah kala itu diselimuti panas yang menyengat. Debu-debu berterbangan di tengah hiruk-pikuk aktivitas pasar Ukas, pusat perdagangan bangsa Quraisy. Di sanalah, seorang pemuda tampan dengan jubah mahal dan aroma kasturi yang memikat melangkah penuh percaya diri. Dialah Abdurrahman bin Auf, putra dari keluarga bangsawan Quraisy, dari suku Zuhrah, yang dikenal luas karena kekayaannya. Sejak muda, Abdurrahman telah menunjukkan bakat luar biasa dalam berniaga. Ia bisa membaca arah pasar, memperkirakan permintaan, dan menilai barang dagangan hanya dengan sekali pandang. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi salah satu pedagang termuda dan tersukses di Makkah. Namun, semua kemewahan dan status itu ternyata tak cukup untuk menenangkan kegelisahan hatinya. Pertemuan yang mengubah segalanya. Pada suatu malam yang sunyi, Abdurrahman duduk di halaman rumahnya sambil menatap bintang. Ia sering merenung tentang kehidupan dan kematian. Apakah kita hanya lahir, berdagang, lalu mati? Pikirnya. Di tengah keresahan itu, seorang sahabatnya yang juga pedagang muda, Abu Bakar As-Siddiq, mengajaknya bertemu seseorang yang disebut-sebut sebagai utusan Tuhan. Engkau harus mendengar langsung dari mulutnya, Abdurrahman. Dia bukan penyair, bukan pendusta. Kata-katanya masuk ke hati, kata Abu Bakar. Dengan langkah ragu tapi penasaran, Abdurrahman mengikuti Abu Bakar ke rumah Dar al-Arkam, tempat berkumpulnya kaum muslimin yang pertama. Di sana, ia melihat Muhammad bin Abdullah, pria dari Bani Hashim, duduk dikelilingi oleh wajah-wajah penuh harap, Bilal, Ammar, Sumayyah, dan lainnya. Nabi Muhammad berbicara dengan suara tenang, penuh hikmah. Ayat-ayat suci yang dibacakan seolah menusuk langsung ke dalam dada Abdurrahman. Ia terdiam, hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan arti dari kebenaran sejati. Ia memeluk Islam malam itu juga, bersama para sahabat awal. Perlawanan dari keluarga dan kaum Quraisy. Masuk Islam bukanlah keputusan yang mudah. Bagi seorang bangsawan dan pedagang seperti Abdurrahman, keputusannya dianggap sebagai pengkhianatan. Keluarganya mengusirnya. Para mitra dagangnya memutuskan hubungan. Ia dituduh mencemarkan nama baik suku Zuhrah. Bahkan ibunya yang sangat mencintainya berkata, "Aku tidak akan makan dan minum sampai kau meninggalkan agama Muhammad." Namun, Abdurrahman teguh. Ia berkata, "Wahai ibu, aku mencintaimu. Tapi cintaku kepada Allah dan Rasul-Nya lebih besar dari cintaku kepadamu." Perkataannya menyayat, namun itu adalah harga yang harus dibayar untuk cahaya kebenaran. Hijrah, melepaskan segalanya untuk Allah. Setelah bertahun-tahun penyiksaan dan tekanan, Allah mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Abdurrahman bin Auf termasuk di antara mereka. Namun, karena pengaruhnya yang besar, kaum Quraisy tidak mengizinkannya pergi begitu saja. Mereka menyita seluruh hartanya, rumah, kebun, unta, emas, semuanya. "Pergilah, tapi tinggalkan semua hartamu," bentak mereka. Dan Abdurrahman menjawab dengan penuh keikhlasan, "Aku tinggalkan semuanya. Asalkan aku bisa bersama Rasulullah dan agamaku, itu sudah cukup." Ia meninggalkan Makkah hanya dengan pakaian di badan dan semangat yang menyala di dada. Tiba di Madinah, awal baru dari nol. Setibanya di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ed bin Rabi, salah seorang hartawan dari kaum Ansar. Sa'ed, dengan kemurahan hati luar biasa, berkata, "Wahai saudaraku, aku memiliki 2 istri. Pilihlah salah satu untuk kuceraikan, agar engkau bisa menikahinya. Aku juga memiliki kebun dan rumah, ambillah separuh." Namun Abdurrahman tersenyum dan menjawab dengan penuh takzim, "Semoga Allah memberkahimu dalam hartamu dan keluargamu. Tunjukkan saja di mana pasar."
Jawaban itu menjadi legenda. Abdurrahman tidak meminta belas kasih. Ia memilih untuk membangun kembali hidupnya dengan tangan sendiri. Ia menuju pasar Bani Kenuka dan mulai berdagang barang-barang kecil, mentega, keju, kain sisa. Dengan kejujuran dan ketekunan, hartanya pun perlahan kembali tumbuh. Diuji dengan nikmat, Abdurrahman mulai berhasil. Suatu hari, ia datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wangian khas dan pakaian yang rapi. Rasulullah tersenyum, "Wahai Abdurrahman, sepertinya engkau telah menikah?" Abdurrahman menjawab, "Benar, ya Rasulullah." "Dengan apa kau beri mahar?" "Emas seberat biji kurma," jawabnya. Rasulullah bersabda, "Adakanlah walimah meski hanya dengan seekor kambing." Abdurrahman tidak sombong atas keberhasilannya. Ia tetap hadir di sholat jamaah, tetap berinfak diam-diam, tetap menjaga hubungan dengan kaum Ansar yang pernah membantunya. Dari seorang pemuda bangsawan Quraisy yang serba cukup, menjadi seorang muhajir yang kehilangan segalanya, dan kemudian membangun kembali kehidupannya dari nol di negeri orang. Kisah Abdurrahman bin Auf adalah kisah iman, tekad, dan keikhlasan. Ia adalah simbol bahwa harta dan status tidak berarti apa-apa tanpa kebenaran, dan bahwa saat kebenaran telah datang, pengorbanan bukanlah beban, melainkan kemuliaan. Di kota Madinah yang baru tumbuh dengan semangat uhuah Islamiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum muhajirin, pendatang dari Makkah, dengan kaum Ansar, penduduk asli Madinah. Salah satu ikatan persaudaraan paling mengharukan adalah antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ed bin Rabi. Sa'ed, seorang dermawan kaya raya dari Ansar, dengan lapang dada berkata kepada saudaranya dari Makkah, "Wahai Abdurrahman, aku adalah orang terkaya di Madinah. Aku memiliki 2 istri. Pilihlah salah satu yang engkau sukai, akan kuceraikan dan setelah masa iddahnya selesai, engkau boleh menikahinya. Ambillah juga setengah hartaku." Tawaran itu tidak berlebihan, melainkan pancaran dari keimanan. Namun Abdurrahman menjawab dengan elegan, "Semoga Allah memberkahimu dalam keluargamu dan hartamu. Tunjukkan saja padaku di mana pasar." Jawaban ini bukan hanya penolakan yang halus, tapi juga pernyataan harga diri, kerja keras, dan keteguhan. Ia tidak mau bergantung pada orang lain, meski dalam kondisi kehilangan semua yang dimilikinya. Memulai dari nol, bukan penghalang. Pasar Bani Kenuka adalah titik awalnya. Di sana, Abdurrahman mulai dengan menjual barang-barang sederhana, keju, kurma, dan mentega. Ia tidak membawa banyak modal, tapi ia membawa etika, kejujuran, dan senyuman tulus yang menjadi senjata utama dalam berdagang. Satu prinsip yang tak pernah ia tinggalkan. Kejujuran adalah modal utama. Untung sedikit tak masalah, asal berkah. Hari-harinya dimulai sejak fajar, dan ia akan pulang setelah matahari condong ke barat. Dalam beberapa minggu, ia sudah mulai memiliki modal putaran. Dalam beberapa bulan, ia sudah bisa menyewa lapak dagang tetap. Dan dalam waktu yang tidak lama, ia dikenal sebagai pengusaha paling jujur di Madinah. Etika bisnis yang membuatnya diberkahi. Salah satu ciri khas Abdurrahman adalah tidak pernah menimbun barang, tidak curang dalam takaran, dan tidak mengadu domba pedagang lain. Ia seringkali membantu pedagang kecil yang kekurangan modal, bahkan tanpa bunga. Suatu hari, seorang sahabat bertanya, "Apa rahasia keberkahan hartamu, wahai Abdurrahman?" Ia menjawab tenang, "Aku tidak pernah menolak pembeli, dan aku tidak pernah menipu dalam timbangan. Dan yang paling utama, aku selalu sisihkan keuntungan hariku untuk jalan Allah." Etikanya membuatnya dicintai bukan hanya oleh pelanggan, tapi juga oleh para pesaingnya. Ia dipercaya, dihormati, dan diteladani. Ia bukan hanya pedagang, tapi pemimpin moral di tengah pasar. Menikah dan membangun rumah tangga. Tak lama setelah kehidupannya stabil, Abdurrahman menikah dengan seorang wanita dari kalangan Ansar. Mahar yang ia berikan bukanlah emas yang melimpah, tapi sejumlah kecil logam mulia seberat biji kurma. Sederhana, tapi penuh makna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar kabar itu tersenyum dan bersabda, "Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing." Perayaan itu sederhana namun penuh berkah. Tak ada kemewahan, namun ada cinta yang dilandasi iman.
Kehidupan rumah tangganya pun menjadi sakinah karena dibangun di atas pondasi akhlak dan ketulusan. Dermawan sejak awal, meski baru saja bangkit dari kemiskinan, Abdurrahman tidak pernah lupa untuk berbagi. Ia tidak menunggu kaya raya untuk bersedekah. Bahkan saat keuntungannya belum besar, ia tetap menyisihkan sebagian untuk para fakir dan untuk perjuangan Islam. Ia berkata, "Bukan harta yang membuat seseorang mulia, tapi seberapa banyak ia rela melepaskannya untuk Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mulai mempercayakannya untuk mengelola bantuan dan urusan logistik di beberapa kesempatan, terutama dalam mempersiapkan pasukan atau logistik keperluan dakwah. Pandangan Rasulullah tentang Abdurrahman. Suatu ketika, Rasulullah bersabda, Abdurrahman bin Auf adalah ahli surga. Namun dalam sabdanya yang lain, Rasulullah berkata, Abdurrahman akan masuk surga sambil merangkak. Sahabat pun bertanya, "Kenapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena hisab atas hartanya." Mendengar itu, Abdurrahman menangis. Ia tidak membantah. Justru semenjak itu ia makin rajin bersedekah, berharap hartanya tidak menjadi penghalang untuk masuk surga. Ia sering berkata, "Aku ingin masuk surga sambil berlari, bukan merangkak." Dan sejak saat itu, jumlah sedekahnya makin luar biasa. Bahkan saat ia sendiri belum disebut sebagai orang terkaya Madinah. Refleksi akhir episode. Dalam dunia yang dipenuhi keserakahan, Abdurrahman bin Auf adalah contoh bahwa kejujuran dan kerja keras tetap bisa membawa kesuksesan, bahkan lebih besar daripada tipu daya. Ia adalah bukti nyata bahwa iman dan etika tidak menghalangi keuntungan, tapi justru menjadi sumber berkahnya. Ia adalah gambaran sempurna dari seorang Muslim. Bekerja keras tidak bergantung pada manusia, tetapi selalu bergantung pada Allah. Tahun kedua Hijriah, sejarah mencatat pertempuran pertama besar antara kaum muslimin dan kaum Quraisy Makkah, Perang Badar. Meski berstatus saudagar sukses, Abdurrahman bin Auf tidak bersembunyi di balik dagangannya. Ia justru termasuk yang pertama mendaftar menjadi pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di medan Badar, jumlah kaum muslimin hanya sekitar 313 orang, menghadapi 1.000 pasukan Quraisy yang bersenjata lengkap. Abdurrahman bin Auf tidak gentar. Ia tahu, inilah kesempatan membela Islam dengan jiwa dan raga. Di tengah pertempuran, Abdurrahman bertemu dengan 2 remaja Ansar yang bersemangat luar biasa. Mereka bertanya kepadanya, "Paman, mana Abu Jahal? Kami ingin membunuhnya." Mereka adalah Amr bin Amr dan Amr bin Afra. Abdurrahman menunjukkan sosok musuh besar Islam itu, dan 2 remaja itu langsung menyerang tanpa ragu. Abu Jahal akhirnya tewas di tangan mereka. Momen itu menjadi bukti bahwa Abdurrahman adalah penghubung generasi pemberani, sekaligus saksi bagaimana nyawa-nyawa muda pun siap mempertaruhkan segalanya demi Islam. Perang Uhud, luka yang menyucikan. Setahun setelah Badar, Perang Uhud meletus. Kali ini, Abdurrahman kembali turun ke medan laga. Namun medan Uhud berbeda. Kaum muslimin sempat unggul, lalu lengah akibat pasukan pemanah meninggalkan posisi. Musuh balik menyerang, dan situasi berubah kacau. Dalam perang itu, Abdurrahman bin Auf terluka parah. Ia terkena lebih dari 20 luka, termasuk luka dalam di kaki yang membuatnya pincang seumur hidup. Salah satu giginya pun tanggal, membuat ucapannya menjadi kurang jelas setelah itu. Namun ia tidak pernah mengeluh. Bahkan ia berkata, "Luka-luka ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwa aku tidak pernah meninggalkan medan jihad." Baginya, luka itu bukan aib, tapi lencana kehormatan. Perang Khandaq dan Tabuk, dermawan tak pernah absen. Dalam perang Khandaq, Ahzab, Madinah dikepung oleh sekutu Quraisy. Para sahabat menggali parit untuk mempertahankan kota. Abdurrahman, meski kaya raya dan sudah tua, ikut menggali parit dengan tangannya sendiri. Di Perang Tabuk, ketika Rasulullah meminta bantuan untuk membiayai pasukan, Abdurrahman menyumbangkan 200 ukiah emas, setara lebih dari 5 kilogram emas murni. Sumbangan itu membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apa yang dikerjakan Abdurrahman setelah hari ini tidak akan membahayakan dirinya." Artinya, ia telah dijamin masuk surga. Ia telah membuktikan cintanya kepada Allah bukan hanya dengan darah, tapi juga dengan harta.
dermawan yang tidak tersentuh cinta dunia. Abdurrahman bin Auf semakin kaya, namun semakin banyak hartanya, semakin besar sedekahnya. Ia berkata, "Aku takut jika dunia ini memperdayaku, maka aku lawan dengan bersedekah." Ia pernah menyumbangkan 500 kuda untuk jihad, 500 unta lengkap dengan muatannya, 40.000 dinar emas untuk kaum fakir, dan ribuan dirham yang ia bagi tanpa dicatat. Namun ia tetap hidup sederhana. Makanannya tidak berlebih, pakaiannya biasa saja. Ia pernah menangis saat menyantap roti dan daging, lalu berkata, "Mus'ab bin Umair, yang lebih baik dariku, mati syahid hanya dengan kain yang tak cukup menutup jasadnya. Sedang aku, surga bukan karena harta." Ia sadar, hartanya bukan jalan masuk ke surga. Justru bisa menjadi beban jika tidak amanah. Maka ia terus berusaha agar semua hartanya menjadi saksi amal, bukan penyesalan. Suatu hari, ia membebaskan 30 budak sekaligus. Di hari lain, ia menanggung nafkah semua istri Nabi setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dikenal bukan hanya sebagai saudagar, tapi bapak bagi para janda Nabi, pemimpin dalam damai dan perang. Abdurrahman tidak hanya berjaya di pasar dan perang, tapi juga dalam urusan pemerintahan. Dalam masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, ia dipercaya dalam banyak urusan penting, termasuk musyawarah pemilihan khalifah berikutnya. Ia tidak pernah mencari kekuasaan, tapi bila dibutuhkan, ia akan melayani dengan amanah. Ketika Umar wafat dan pemilihan khalifah berikutnya dilakukan oleh Majelis Syura, Abdurrahman adalah tokoh sentral yang akhirnya memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah, bukan dirinya sendiri, meskipun banyak yang mendukungnya. Ia berkata, "Aku tidak butuh kepemimpinan. Aku hanya ingin Allah ridha." Abdurrahman bin Auf menjadi simbol kekayaan dan kedermawanan. Namun, bukan jumlah hartanya yang membuat umat Islam menangis, melainkan cara ia menggunakannya. Di masa tuanya, hartanya terus bertambah, bahkan sampai para pelayan dan hewan pun ikut sejahtera. Ia pernah mengirim 700 unta syarat muatan dari Syam ke Madinah. Saat kafilah itu masuk kota, tanah Madinah bergemuruh. Aisyah berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga sambil merangkak." Orang-orang heran, bagaimana mungkin? Aisyah menjelaskan, itu karena hisab hartanya yang sangat banyak. Ketika Abdurrahman mendengar itu, wajahnya pucat. Tanpa ragu, ia berkata, "Jika aku harus merangkak masuk surga karena hartaku, maka akan aku ringankan langkahku dengan menyedekahkan semuanya." Ia langsung menyumbangkan seluruh keuntungan dari 700 unta itu untuk fakir miskin, anak yatim, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Air mata di ujung usia. Meski dikenal kaya dan dermawan, Abdurrahman bin Auf tetap hidup dengan rasa takut kepada Allah. Ia sering menangis saat mengingat sahabat-sahabatnya yang gugur lebih dahulu. Ia berkata dalam tangis, "Mus'ab bin Umair lebih baik dariku, namun ia meninggal dengan hanya selembar kain kafan. Sedangkan aku hidup dengan limpahan harta. Aku takut aku sudah diberi balasan di dunia." Tangisan itu bukan karena kekurangan, tapi karena rasa cinta pada akhirat. Ia mulai menyendiri, banyak berzikir dan berdoa. Ia tahu, hidup di dunia hanyalah ujian, dan semakin besar harta, semakin besar pertanggungjawaban. Wasiat terbesar sepanjang hidupnya. Menjelang wafat, Abdurrahman bin Auf menulis wasiat yang membuat Madinah tercengang. Ia mewasiatkan 50.000 dinar untuk para veteran perang Badar, 100 ekor kuda untuk jihad fisabilillah, ratusan budak dimerdekakan, harta bagi setiap istri Nabi, senilai 400 dinar, yang menjadikan mereka tersenyum haru dan mendoakannya panjang. Ummul Mukminin Aisyah berkata, "Semoga Allah memberinya minuman dari mata air salsabil di surga." Wasiat itu membuat semua orang tahu bahwa Abdurrahman tidak mencintai harta. Ia hanya meminjamnya untuk dititipkan kepada yang lebih membutuhkan. Saat kematian menjemput, tahun 32 Hijriah, Abdurrahman bin Auf wafat pada usia lebih dari 70 tahun. Saat jenazahnya diusung, ribuan warga Madinah ikut mengiringi. Tangis mewarnai udara kota suci itu. Khalifah Utsman bin Affan sendiri ikut mensyalatinya. Ia dimakamkan di Baqi,
bersama para sahabat besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat penghitungan waris dilakukan, semua orang terperangah. Meski sebagian besar hartanya telah disedekahkan, warisan yang tersisa masih lebih dari 80 juta dirham. Namun, yang lebih menggetarkan dari angka itu adalah kenangan yang ia tinggalkan. Dermawan yang tak mengenal pamrih, pejuang yang tak gentar di medan perang, sahabat yang setia dan rendah hati, Muslim yang selalu takut kepada Allah, meski penuh dengan kelebihan. Satu kalimat yang melegenda. Salah satu ucapan terakhir Abdurrahman bin Auf yang terus diingat umat Islam adalah, "Jika aku mati, jangan biarkan harta ini menahanku di depan pintu surga." Abdurrahman bin Auf adalah simbol pengusaha sukses di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia membuktikan bahwa kekayaan dan akhirat bukan dua jalan yang saling menjauh, asalkan harta digunakan sebagai sarana menuju ridha Allah. Meski kaya luar biasa, ia tidak pernah menimbun harta tanpa manfaat, berpaling dari jihad dan perjuangan Islam, meminta jabatan meski punya pengaruh besar, membanggakan diri atas sumbangan-sumbangannya. Ia paham bahwa dunia ini hanya ladang untuk menanam, bukan tempat berdiam diri. Rasulullah SAW bersabda tentangnya, Abdurrahman bin Auf termasuk penduduk surga. Namun Abdurrahman tetap gemetar mendengar sabda itu. Ia tahu, jaminan surga bukan alasan untuk bermalas-malasan dalam amal. 4 pilar warisan Abdurrahman bin Auf. Warisan sejatinya bukan sebatas harta, namun nilai-nilai hidup yang terus menyala. Berikut adalah 4 warisan abadi dari sosok Abdurrahman bin Auf. 1. Etika bisnis dalam Islam. Abdurrahman adalah pengusaha teladan, jujur, tidak curang, dan tidak menipu. Ia tidak pernah mengurangi timbangan, tidak menjual barang palsu, dan selalu memberi lebih dalam jual-beli. Pernah suatu kali, seorang pedagang lain mengeluhkan harga murah Abdurrahman yang merusak pasar. Tapi ia menjawab, "Aku tidak menjual murah untuk merusak, tapi karena berkah Allah ada pada kejujuran." Ia juga tidak tergoda menimbun barang ketika harga naik. Ia lebih memilih mengalirkan keuntungan lewat sedekah. 2. Kedermawanan tanpa batas. Dikenal sebagai salah satu dermawan terbesar sepanjang sejarah Islam, Abdurrahman mengajarkan bahwa kekayaan yang tidak dibagikan adalah beban, bukan nikmat. Ia mengajarkan umat Islam untuk memberi sebelum diminta, menolong sebelum diminta tolong, menyumbang tanpa mengharap pujian. 3. Kesetiaan dan kesederhanaan. Meski sangat kaya, ia tidak pernah tinggi hati. Bahkan, dalam rumah tangganya, ia tetap hidup bersahaja. Istrinya bersaksi bahwa tidak ada hari berlalu kecuali Abdurrahman menyisihkan sebagian hartanya untuk yang membutuhkan. Kesetiaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tak tergoyahkan. Ia selalu berada di barisan depan, baik saat senang maupun susah. 4. Takwa dan rasa takut kepada Allah. Yang paling menggetarkan adalah rasa takut Abdurrahman kepada Allah, meski sudah dijamin surga. Ia berkata di akhir hidupnya, "Andai aku bisa mengembalikan seluruh hartaku agar lebih ringan hisabku, akan aku lakukan." Ia tahu bahwa surga bukan untuk yang banyak harta, tapi untuk yang bertakwa. Maka ia jadikan hartanya sebagai alat untuk membeli tempat di sisi Allah. Jejak yang tak terhapus. Kini, ratusan tahun setelah wafatnya, nama Abdurrahman bin Auf masih terukir dalam sejarah sebagai simbol Muslim ideal, kaya, dermawan, taat, dan penuh cinta kepada sesama. Para ulama dan sejarawan menempatkan namanya di antara 10 orang yang dijamin masuk surga semasa hidupnya, al-Ashrah al-Mubashirin bil Jannah. Namun lebih dari itu, ia adalah teladan sepanjang zaman. Dalam dunia yang sibuk mengejar materi, kisahnya mengingatkan kita bahwa kekayaan bukan dosa, tapi cara mendapatkannya dan menggunakannya adalah ujian utama. Penutup, Abdurrahman bin Auf telah tiada, tapi amal jariahnya tetap mengalir. Ilmu bisnis dan sedekahnya tetap diajarkan. Namanya tetap harum di langit dan bumi. Inilah warisan abadi dari pengusaha surga. Semoga kita bisa meneladani beliau, berjuang dengan kejujuran, memberi tanpa hitung-hitungan, dan takut kepada Allah dalam setiap langkah.